Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita dalam saat teduh. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kebaktian ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama kita pujikan, hormat diberi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang tata dalam kerajaan sorga, saat ini kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, ingin memulai kebaktian ini, ingin memuji nama-Mu Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu, ingin meminta ampun atas dosa kami ya Tuhan. Mungkin kami yang menyakiti hati saudara kami sesama kami yang mungkin tidak menjadi saksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah kami ini ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami ini ya Tuhan. Tuntunlah kami sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berikanlah bimbingan-Mu bagi kami ini ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu bagi kami. Dalam nama, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyimak berita anugerah yang diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kemudian petunjuk hidup baru diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Tidak hanya soal rahmat keselamatan, tetapi juga nafas yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa bangun, kita bisa berdiri, kita bisa duduk di tempat ini untuk memulai kebaktian ini. Itu pun adalah berkat dari Tuhan kita. Ratapan Yeremia ayatnya yang pasal ketiga, ayatnya 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari bersama kita pujikan KPPK 66, besar setia-Mu.
bahwa besar setia Tuhan kepada kita, itulah hal yang harus kita percaya dan kita imani dalam setiap hari yang kita jalani. Apakah sekarang kita mengerti dengan pasti siapakah Tuhan itu? Pernahkah kita mengingat kembali pada waktu kita percaya kepada Tuhan? Apakah saat itu kita betul-betul mengerti soal Tuhan? Ataukah kita hanya mungkin ikut-ikutan teman, mungkin supaya ada kegiatan, gitu ya. Tapi apakah kita betul-betul mengetahui, betul-betul dekat dengan Tuhan? Rasul bahwa Paulus dalam suratnya kepada Timotius di 2 Timotius 1 ayatnya 12-14 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." Sudahkah kita memelihara iman yang sudah Tuhan berikan dalam hati kita? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara perkataan, baik itu secara perbuatan. Mari kita bersama pujikan, "Ku tahu siapa yang ku percaya." KPPK 220. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja skala abad dan skala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan membaca bacaan katekismus yang diambil dari Katekismus Heidelberg bagian kedua, Kelepasan manusia minggu ke-29, Perjamuan Kudus. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Tidak, sebagaimana air dalam baptisan tidak diubah menjadi darah Kristus dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa itu, tetapi hanya merupakan tanda dan jaminan dari Allah. Demikian pula roti dalam perjamuan malam tidak menjadi tubuh Kristus, meskipun sesuai dengan sifat sakramen-sakramen, roti itu disebut tubuh Yesus Kristus. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan minuman dalam cawan itu darahnya? Atau perjanjian baru di dalam darahnya, dan mengapa Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kristus berfirman demikian, bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara di dunia ini. Demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Bersama-sama. Tetapi terutama melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani, menjadi peringatan akan dia. Demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus, dan bahwa penderitaan dan ketaatannya itu pasti menjadi milik kita, seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi utang dosa kita kepada Allah. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta William Lim. Bersama kita akan mempersiapkan hati kita dengan memujikan satu lagu, Ku Berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya
Selamat pagi jemaat Tuhan terkasih, Shalom. Terima kasih kepada majelis serta hamba Tuhan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan pagi ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pembacaan, kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena hari ini, hari perhentian Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar bukan fisik kami ada di sini saja, tapi hati kami, pikiran kami juga terfokus kepada Engkau. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati pembacaan ini menjadi satu pencerahan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pagi ini saya beri judul From Zero to Hero, ya, dari nol ke pahlawan. Nah, untuk itu ada dua ayat yang kita mau baca. Pertama dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datang itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel itu berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Lalu yang kedua kita baca pasal 7. Pasal 7 kita membaca ayat yang ke-23 sampai 25. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher, dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Lalu Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan,
Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yaitu Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang-orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tolong, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, salah satu masa yang paling gelap ya dalam kehidupan sejarah Israel adalah pada masa hakim-hakim. Pada zaman itu, seperti yang tercatat di dalam pasal 21 ayat 25, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya di negeri ini sudah tidak ada hukum yang diakui bersama. Orang hanya melakukan apa yang menurut dia benar. Karena itu saudara, dengan kondisi standar moral seperti itu, kita bisa bayangkan betapa kacaunya di negara Israel pada waktu itu. Sehingga kita bisa menggambarkan kehidupan Israel ini dalam bentuk lingkaran seperti ini, saudara. Kita melihat lingkaran ini di bagian atasnya. Pada waktu itu orang Israel mengalami kedamaian ya. Karena apa? Karena mereka melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi kemudian saudara, ganti raja, ganti pemimpin atau apalah saudara ya. Ketika hakim mati dan sebagainya, mereka mulai tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Maka lalu Tuhan dikatakan, Tuhan menghukum Israel dan mereka diperbudak oleh bangsa asing. Kemudian, karena beratnya perbudakan ini, saudara Israel berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan membebaskan mereka atau membangkitkan seorang hakim untuk menolong mereka. Lalu Israel dibebaskan dan mereka kembali lagi hidup damai. Dan tidak lama kemudian lingkaran ini berputar lagi. Karena itu kita sungguh merasa kasihan sekali, saudara. Nah, hari ini kita mau bahas tentang orang Israel yang tidak setia pada zaman Gideon ya. Di mana saudara, karena ketidaksetiaan itu menyebabkan mereka itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, kenapa saudara mereka dijajah sama bangsa Midian? Karena waktu itu dikatakan di ayat 1 itu, orang Israel itu beralih dari Tuhan. Mereka menyembah Baal. Nah saudara, Baal itu adalah dewa yang disembah oleh orang Kanaan dan orang Fenisia kuno. Baal itu adalah satu dewa yang dianggap sebagai dewa yang tertinggi dari orang Kanaan. Dewa ini dianggap sebagai dewa kesuburan karena dia bisa menurunkan hujan sehingga orang yang menyembahnya saudara bisa mendapatkan panen yang bagus. Lalu keluarga yang menyembah juga dikaruniai dengan keturunan-keturunan yang banyak, saudara ya. Jadi mereka ikut-ikutan menyembah dewa Baal ya. Tapi akibatnya, saudara, secara politik bagaimana? Bangsa Midian itu betul-betul menindas orang Israel selama 7 tahun ya. Saudara, orang Israel itu betul-betul menderita ketakutan sehingga mereka harus apa? Membuat tempat perlindungan di pegunungan. Lalu mereka tinggal di gua-gua dan kubu-kubu. Bayangkan saudara ya. Mereka ada rumah, ada kota yang bagus. Tapi kali ini mereka takut sama orang. Mereka lari ke gunung. Sembunyi di gua-gua, sembunyi di kubu-kubu. Dan bukan itu saja, saudaraku yang terkasih. Secara ekonomi, apa yang terjadi pada saat untuk menanam, untuk menabur benih saudara. Baru menabur saudara.
datanglah orang Midian, orang Amalek, orang-orang di sebelah timur. Lalu mereka memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, lembu, keledai semua dibasmi oleh mereka. Wah, ini kejam, saudara. Tidak kasih mereka makanan sedikit pun, saudara. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya orang Israel itu sangat-sangat melarat, saudara. Sangat-sangat miskin, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mampu melawan musuh mereka. Yang kalau datang itu dikatakan seperti belalang, itu, saudara. Banyaknya itu ya. Saking banyak itu seperti belalang, saudara. Mereka tidak sanggup untuk melawannya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Krisis makanan, ya, krisis keamanan, krisis ekonomi dan sebagainya. Mereka akhirnya lari ke Tuhan, ya. Mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk apa? Untuk minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami sudah tidak ada jalan keluar. Kami tidak tahu bagaimana mengatasi situasi yang sulit ini, Tuhan. Lalu Tuhan mengutus seorang malaikat, ya, seorang nabi yang menegur mereka. Nabi itu bilang begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Wah, Nabi itu menegur keras orang Israel yang keras kepala itu, saudara. Sudah saya peringatkan kamu, jangan lakukan itu. Tapi kamu tetap melakukan. Nah, sekarang kamu merasakan resikonya. Saudara, ada seekor anak beruang ya. Ketika dia bersama dengan induknya, dia aman, saudara ya. Tapi di satu hari tidak tahu bagaimana anak beruang ini lepas dari penjagaan mamanya. Karena dia mungkin ingin cari tempat-tempat yang menyenangkan sehingga lepas dari penjagaan mamanya. Nah, pada saat dia lepas dari penjagaan mama itu, dia tidak menyadari ada seekor harimau sedang mengincar dia, mau melahap dia, saudara. Dan betul, saudara, harimau itu kemudian mulai mengejar dia dan anak beruang ini lari, saudara. Dan dia lari, dia menyeberangi sebatang kayu, saudara. Tapi beruang itu, harimau juga ngejar, saudara, sampai di ujung pohon itu, tahu-tahu patah dan anak beruang itu terhanyut oleh sungai. Ya, apa diselamat? Tidak, saudara. Harimau itu terus mengejar dari darat, saudara. Dia ngejar. Kemudian dia menghadang di satu tempat di mana air sungai itu berhenti, ya. Di situ ada batu itu yang menghalangi. Nah, di situ dia tunggu anak beruang itu. Dan ketika anak beruang itu tiba, saudara, dia dengan tangan yang sebelah kiri cakar-cakar wajah daripada anak beruang itu sampai berdarah-darah. Dan ini yang dapat dilakukan oleh anak beruang itu sehingga dia selamat, saudara. Nah, mari kita saksikan video ini ya.
kau lihat anak beruang ni, dia sudah jatuh dia. Tapi anak beruang ni pintar, saudara. Dia cepat pegang kayu itu, dia berselancar dengan kayu itu. Dia pikir dia sudah selamat, dia tenang sudah dia. Tapi ini harimau lebih cerdik daripada beruang itu. Nah, dia berdiri di sini ya, menunggu. Karena ini adalah tempat perbatasan. Kerasan sedikit di suara, bisa kerasan sedikit. Nah, mama beruang datang, saudara ya. Ini adalah momen yang paling menyentuh hati itu, saudara ya. Mama yang menjilat-jilat muka anaknya yang luka itu. Stop. Nah, saudara, seperti itulah, saudara. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita merasa sanggup untuk melakukan segala sesuatu, disitulah kesulitan mulai muncul. Dan pada waktu Anda sudah tidak ada jalan keluar, kepada siapa Anda harus meminta pertolongan? Semua harus kembali kepada Tuhan kita lagi. Amin, saudara-saudara. Berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, saudara. Maka, saudara, ketika orang Israel berteriak-teriak kepada Tuhan, seperti pada zaman Musa, saudara ya. Ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ini yang Tuhan lakukan, saudara. Pertama-tama, saudara, malaikat Tuhan itu datang menjumpai seorang anak muda yang bernama Gideon. Ya. Nah, waktu itu, saudara, dikatakan Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, ya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon ini anak muda menggirik gandum di tempat tersembunyi karena takut sama orang Midian. Ya. Tapi herannya begini, malaikat Tuhan itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, apa yang gagah berani? Gideon ini bersembunyi, saudara. Untuk apa? Mengirik gandumnya. Tapi Tuhan bilang, kamu nih gagah perkasa, saudara. Saudaraku terkasih, sebetulnya Gideon ini tidak berbeda dengan kita. Dia juga zero ya. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa. Dia sendiri juga sembunyi, dia zero. Tapi Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sanggup melihat ke dalam hati manusia. Dan ia sanggup apa? Sanggup melihat potensi di dalam diri Gideon, di mana dia kelak ya akan menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar asal Gideon mau mentaati firman-Nya, saudara ya. Nah, itu Tuhan, saudara. Seorang bapak atau seorang mama yang hebat, dia bisa melihat anak saya ini ada potensi apa di dalam yang harus digali keluar, saudara. Dan Tuhan melihat Gideon ini, dia bakalan menjadi pemimpin besar, saudara. Saudara-saudara terkasih,
Banyak di antara kita ya pasti mengenal namanya Michelangelo. Dia seorang seniman ya, yang hidup pada abad 16 itu ya. 17 juga mungkin saudara itu lewat dia. Seorang yang pintar sekali saudara. Kalau saudara pergi ke Eropa saudara akan melihat banyak bangunan ya. Salah satu dia Saint Petersburg saudara, yang di Italia Roma itu dibangun ya. Arsitektur adalah dia yang bikin saudara. Sangat hebat sekali orang ini. Nah, satu kali saudara Michelangelo ini bersama muridnya jalan-jalan. Lalu di tempat pembuangan sampah ya, dia melihat ada sebongkah marmer. Kemudian dia menyuruh muridnya bawa pulang ya. Muridnya bilang gini, guru untuk apa? Ini sudah di orang buangan gitu ya. Oh enggak, dibilang. Saya melihat ada malaikat ya di dalam marmer ini. Dan saya akan memahatnya sampai malaikat ini dibebaskan dari marmer ini. Lalu yang memahat marmer itu begitu bagus sehingga menjadi seorang malaikat yang begitu indah di depan saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang mata lihai ya, yang memang berhikmat ya, dia bisa melihat seorang itu akan bisa menjadi apa di kemudian hari. Dan Tuhan melihat Gideon, Tuhan bisa melihat dia akan jadi apa. Nah saudara, ketika malaikat Tuhan menyapa Gideon, hai engkau yang disertai Tuhan ya. Gideon tidak bisa terima perkataan ini. Kenapa saudara? Karena dia lalu bilang begini, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi Gideon itu protes ya. Saya mendengar cerita dahsyatnya Tuhan yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir, yang membelah Laut Merah, saudara, yang memberikan mana, memberikan ini dan itu. Mana Tuhan itu sekarang kok tidak ada lagi saudara. Wah, Gideon juga orang yang berani ya protes kepada Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak marah Tuhan. Tuhan justru berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wah, Gideon kaget saudara. Dia justru protes-protes. Sekarang Tuhan suruh dia pergi untuk membebas orang Midian. Lalu Gideon bilang begini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tak mungkin Tuhan, tak mungkin. Saya tidak mungkin saudara. Tapi Tuhan berfirman lagi, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan seolah ingin berkata, bukan kamu yang hebat, tapi aku yang akan menolong kamu. Kamu hanya alat di tanganku saja. Nah saudara, respon Gideon ini persis seperti respon Musa ya. Ketika Tuhan pertama kali mengutus dia ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membebaskan umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dan kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara-saudara, baik Musa maupun Gideon, mereka betul-betul pada saat itu merasa minder. Saudara. Mereka merasa kedir karena
Mereka disuruh melakukan sesuatu perkara yang besar, saudara ya. Mereka seperti melihat giant, orang tantangan yang berat. It is impossible for us to accomplish this. No God, I cannot, I can. Saudara, Tuhan mengatakan, bukankah aku menyertai kamu? Ya, pergi. Ada sebagian orang bilang kalau kontemporer itu bukan lagu rohani, bukan lagu. Ini yang lagu wajib. Tapi kok bisa terus merongsot gereja kita? Nah, saya menganalisa memang gereja perlu ada penyesuaian, saudara. Dan satu lagi, saudara, gereja itu butuh kehadiran Tuhan di dalam ibadahnya. Amin, saudara. Kita tuh butuh, saudaraku yang terkasih, namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nyanyian kita, di dalam khotbah kita, saudara, kita merasa Tuhan tuh betul berbicara kepada kita. Kita pulang, kita merasa kita dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Dan banyak orang pulang ibadah, hatinya kosong, sumpek, saudara. Apalagi mendengar banyak pengumuman, pembangunan ini, pembelian ini, persembahan. Tapi mereka tidak merasa tidak dibekali dengan firman. Saya bilang, ayo, sudah waktunya untuk evaluasi. Ya, apa yang harus kita benahi gereja kita ini. Kalau enggak 5-10 tahun lagi, ini akan mundur dan mundur. Kenapa, saudara? Karena kehadiran Tuhan yang seperti tidak ada lagi di gereja-gereja kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, Tuhan berkata kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai kamu. Kehadiratku bersama dengan kamu. Pergi, ya, jangan takut ya. Nah, Gideon masih ragu-ragu. Gideon kemudian minta 3 tanda dari Tuhan. Gideon pertama bilang, kalau memang kamu mengutus aku, ya Tuhanku, singgahlah sebentar. Aku akan mengolah seekor anak domba untuk disajikan kepada engkau. Oke, dia bilang, gak apa-apa, silakan. Lalu kedua, saudara, Gideon minta, ya, kalau bisa melewati malam ini, tanah di sekitar ini kering. Tapi saya akan menggunting, ya, satu bulu domba. Kalau besok pagi saya temukan, saya perah gitu ya, dan ini betul-betul basah, itu berarti betul engkau mengutus saya. Dan pada besoknya Gideon ketemukan, oh betul loh saudara ya, ini betul, ini diperah itu. Lalu Gideon masih ragu-ragu. Gideon bilang, sekarang begini ya Tuhan, saya minta kok bisa tanah sekitarnya basah. Tapi guntingan itu bulu domba ini kering. Besok terjadi lagi saudara. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak mencari kehendak Tuhan boleh tidak minta tanda saudara? Dulu ada satu jemaat saya saudara ya. Dia kan sudah cukup umur untuk menikah ya. Dia masuk anggota paduan suara itu ya. Dan ada 3 gadis yang dia suka sekali saudara. Sama-sama dia suka saudara ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memutuskannya saudara ya. Maka dia doa sama Tuhan minta tanda. Dia bilang, Tuhan, malam ini saya mau datang latihan paduan suara. Seandainya 1 dari 3 orang itu, kalau bisa, waktu saya sampai di gereja, dia yang pertama keluar dari kapel, ya, pakai baju merah dibilang. Itu tandanya. Wah, di dalam perjalanan dia diktak terus. Sampai gereja, betul, yang keluar baju merah bukan lagi baju merah, tapi anak pakai kembang lagi, merah lagi. Tapi pembantu saudara itu ya. Nah, saudara, apakah cara begini kita mencari kehendak Tuhan? Ya, jangan gampangan begitu saudara. Tapi satu kali saudara ya, saya pernah betul-betul sangat bergumul dalam hati saya. Waktu itu saya mengikuti satu kebaktian kembangunan rohani ya, yang dipimpin oleh pendeta Mark Haijung, itu rektor di SBC dia. Dia datang ke saat dia khotbah di situ, saya ikut kebanggaan rohani ya saudara. Hati saya begitu digerakkan Tuhan saudara untuk menjadi hamba Tuhan. Panggilan. Siapa hari ini yang memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan? Ayo maju ke depan.
saya tidak berani saudara. Tapi hati saya begitu tergerak saudara. Nah saudara, waktu itu saya sudah mau menyelesaikan BA bahasa Inggris saya di Malang. Sedikit lagi sudah mau selesai. Dan saya ada rencana mau sekolah perbankan. Karena cita-cita saya nanti mau kerja di bank asing. Saya mau kembangkan itu di daerah sekolah perbankan. Tapi dipanggilan begitu keras. Dan saya resah 1 minggu itu ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya selama sekolah ini, saya ada satu kesulitan yang betul-betul sulit. Karena waktu itu saya masih WNA ya. WNA, akhirnya saya tidak bisa dapat sekolah universitas yang bagus ya. Saya mau masuk Petra tidak bisa karena WNA ya. Ini jadi sekolah universitas yang ya biasa-biasa lah saudara. Terus aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang betul engkau memanggil saya jadi hamba Tuhan, saya minta satu tanda ya saudara. Kalau bisa WNA saya bisa jadi WNI. Saudara, saya sampai bulu kuduk saya berdiri itu ya. Karena 1 minggu setelah saya minta tanda itu dari Pontianak ya, rumah saya dari Pontianak. Adik saya telepon saya. Kok ini di Pontianak ini ada satu kebijaksanaan dari pemerintah ya. Ya, Pak Presiden mengirim satu tim untuk mengindonesiakan seluruh orang Tionghoa yang beragama yang bukan WNI itu ya. Yang dikasih namanya SKBRI saudara. Ayo kau pulang, kau cepat kau, ini ada kesempatan ini. Saudara saya dengar gitu, saya cepat pulang, saya ngurus. Di dalam 2 jam saudara, saya dapat WNI saya saudara. Saya pikir WNI saya mungkin tidak sah ya, itu ya mungkin. Tapi saya kemudian menikahkan sama istri saya itu saudara. Terus saya uruskan dia punya WNI juga. Keluar saudara. Oh saya tahu bahwa ini adalah sah, sampai sekarang ini juga sah saudara. Maka ketika WNI keluar saya tidak berani mengatakan tidak lagi pada Tuhan. Saya langsung masuk ke saat saudara. Nah saudara, kita jangan selalu memakai minta tanda dari Tuhan. Tapi kecuali waktu yang sangat-sangat mendesak saudara. Dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Waktu itu Tuhan akan belas kasihan kepada kita saudara. Tapi sekali lagi, ini sangat-sangat pribadi. Dan saya tidak menganjurkan kita melakukan. Tapi kalau memang betul-betul saudara merasa perlu sekali saudara ya. Saudara boleh lakukan itu. Dan saya percaya Tuhan itu bisa memahami apa yang kesulitan kita. Dan yang ketiga saudara. Saudara sebelum Tuhan memakai Gideon ya. Lalu hal ketiga kita lihat ini adalah Tuhan memerintahkan supaya Gideon ini merobohkan mesbah Baal milik ayahnya. Jadi ayahnya Gideon sendiri itu kok nyembah Baal saudara. Dan mesbah itu bukan main loh, besar sekali di rumahnya. Dan Tuhan bilang, kamu pertama-tama harus runtuhkan dulu mesbah ini. Ya, jangan kamu main-main. Runtuhkan dulu. Dan Gideon bilang, itu Tuhan bilang gini, setelah kamu runtuhkan, ambil kayu itu, buat bakar ya korban untukku. Bilang, ayo kamu sekarang lakukan itu. Gideon dibantu oleh 10 pembantunya saudara. Dan mesbah itu dibongkar saudara ya. Nah saudaraku yang terkasih, lalu saya berpikir begini ya. Mengapa Tuhan menghendaki Gideon terlebih dahulu meruntuhkan mesbah Baal milik ayahnya. Dan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saudara, akhirnya saya mendapatkan satu jawaban. Kalau saudara merindukan ya kebangunan bangsa. Saudara merindukan kebangunan dalam keluarga. Maka kebangunan itu harus dimulai dari saya dulu. Amin saudara. Ya. Revival start from us. From me. Ya. Kebangunan rohani dimulai dari diri kita. Ya. Dari saya saudara. Ya. Kalau saya menghendaki gereja ini itu maju diberkati Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan, ya orang lain saja yang ngajak teman-teman datang. Tidak, harus saya mulai dulu. Kalau saya merindukan pembaruan ini, saya harus mulai dari diri saya dulu, saudara. Ini adalah prinsip yang sangat penting sekali, saudara. Lalu kemudian, saudara, Tuhan melancarkan strateginya. Maka saudara, yang pertama yang Tuhan lakukan itu adalah Roh Tuhan menguasai Gideon.
Saudara, orang-orang di perjanjian lama ya, kalau mau dipakai Tuhan ya, kayak Musa, kayak Harun, ya, Yosua, lalu hakim-hakim, saudara, Samuel apa. Kalau Tuhan mau pakai hamba ini, Roh Tuhan selalu hinggap pada mereka. Roh Tuhan selalu menguasai mereka. Dan ketika Roh Tuhan menguasai mereka, ya, menguasai Gideon, ini yang terjadi. Gideon, saudara, mengajak, saudara, berbagai orang Israel datang dan mereka nurut. Ya, itu dimulai dari apa, saudara? Orang-orang Abiezer, mereka nurut. Lalu orang-orang suku Manase, ya, lalu dari Aser, lalu Shebulon, Naftali, semua datang bergabung. Dan jumlahnya itu adalah 30.000 orang tentara, saudara, yang siap untuk berperang melawan orang Midian. Tapi Tuhan kemudian berkata pada Gideon, "Enggak, saya enggak mau pakai 30.000 orang ini. Maka kamu ngomong sama mereka, barang siapa yang takut, ya, barang siapa yang merasa berat, boleh pulang." Oh, saudara, 20.000 orang segera pulang, saudara, dari tempat mereka itu. Tinggal 10.000. Tuhan bilang, "Gideon, masih terlalu banyak. Kamu sekarang uji mereka, bawa mereka ke sungai, suruh mereka minum. Barang siapa yang minum, ya, langsung itu lidahnya itu menyedot air dari sungai itu, ya, kayak anjing, saudara, ya. Suruh pulang. Tapi yang minum pakai tangannya itu boleh dipakai, saudara, ya. Saudara, yang pakai lidahnya, saudara, 9.700 orang, saudara. Waduh, tinggal 300, saudara. Itu yang ngeri, saudara, ya. Ya apa, saudara? Pihak musuh di sana berapa? 135.000 orang, saudara. Kayak belalang itu, ya. Yang mau diajak perang itu begitu banyak. Ini tinggal 30.000, tinggal 300 orang. Tapi Tuhan bilang begini, Gideon, kamu ingat, agar bangsa Israel tidak memegah-megahkan diri di hadapan Tuhan sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Jadi hari ini aku akan lihatkan kepada orang Israel dengan 300 orang. Mereka akan memenangkan peperangan melawan 135.000 orang itu. Karena bukan kekuatan mereka, tetapi kekuatanku lah. Supaya mereka mengakui akulah Tuhanmu. Amin, saudara-saudara. Ini adalah satu perkara yang tidak main-main, ya, saudara, ya. Nah, saudara, 300 orang ini berangkat sama Gideon, ya. Lalu ketika sampai di perkemahan musuh itu, Gideon membagi 300 orang itu jadi 3 regu, 100. Gideon mengatakan, saya maju dulu, ya. Nanti kok saya sudah sampai di kemah orang Midian itu, saudara lihat tanda saya, kalian juga maju pelan-pelan, ya. Nah, saudara, peralatan itu bukan dengan ini, ya, senapang otomatis atau gimana. Satu obor. Kedua sangkakala. Ketiga buyun. Loh, ini pedang perang apa ini? Ya. Tapi Tuhan bilang, ingat, ya, kalau aku sudah memberikan tanda serbu, kamu lakukan itu, ya. Tanda pertama adalah angkat obormu itu. Lalu berteriaklah. Kemudian pecahkan buyun itu. Nah, kemudian tiup sangkakala itu. Nah, saudara, ketika 300 orang melakukan bersama-sama, saudara, ya, sangkakala ditiupkan. Waduh, Roh Tuhan bekerja, saudara. Di perkemahan orang Midian ini terjadi kekalutan yang luar biasa, saudara. Dan mereka panik, saling menusuk satu sama lain, ya. Saling menusuk satu sama lain. Dan sisanya itu lari terbirit-birit, saudara. Itu cara Tuhan mengalahkan musuhnya. Jadi lebih lihai dari cukel liang, saudara. Jauh lebih lihai dari cukel liang, saudara. Ini Tuhan, cara perang Tuhan. Tidak masuk di akal, tapi itu nyata, saudara. Ketika Tuhan berperang
Di depan kita siapakah musuh kita, saudara? Tidak ada yang bisa melawannya, saudara. Saudara, sungguh ya dalam hidup kita ada banyak hal di luar nalar kita. Tapi itu adalah satu kenyataan. Kalau Tuhan yang berperang untuk kita, semuanya tidak ada yang mustahil, saudara. Bisa terjadi. Nah, saya mau akhiri khotbah saya pagi ini dengan sebuah kesaksian, saudara. 13 tahun yang lalu, saya diutus oleh majelis untuk mengembalakan satu gereja ya, GKA Gloria Galaxy di Wisma Permai. Ya. Gereja waktu itu, saudara, meskipun memang sudah ada gedung gereja, tapi jemaatnya masih sedikit ya, 100 lebih. Saudara. Nah, saudara, gereja ini punya masalah dengan rumah pemilik FP15 itu, yang 2 lantai itu ya. Gereja kita 3 lantai. Ya. Memang waktu kita bangun gereja dikasih izin ya. Tapi ketika lihat gedung gereja 3 lantai, wah dia tidak terima, saudara. Dia merasa apa? Dia punya Hong Shui, saudara, ketutup sama gereja itu ya. Jadi dia bilang ini bohoki, dia bilang gitu ya. Lalu dia nekan gereja supaya beli rumahnya dengan harga yang mahal. Kita tidak mau. Nah, akhirnya terjadi perselisihan selama 7 tahun, saudara. 7 tahun terjadi perselisihan dan tidak ada solusi, saudara. Nah, pada waktu saya diutus pertama kali 1 minggu saya masuk kantor itu, di depan meja saya, saudara, ada panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang, saudara. Saya kaget sekali, saudara. Dan itu tuntutannya apa? Pencabutan IMB gereja, loh, saudara. Dan penyitaan gedung gereja Pacar, kan alamat saya ada di gereja Pacar, saudara. Penyitaan gedung gereja, saudara. Waduh, saya bilang ini serius ini. Saya datang, saya bawa, dipanggil, ya, mediasi, tidak bisa apa dan sebagainya. Nah, sidang mulai, saudara. Nah, itu 1 tahun sidang, saudara. Dan akhirnya kami menang. Tapi orangnya tidak terima. Saudara. Dia tuntut Bakespan. Bakespan ini yang memberikan rekom ya untuk penerbitan IMB ini. Dia tuntut. Saya bilang, ayo ini tidak boleh main. Ayo kita sertakan dengan apa pengacara lagi, saudara ya. Akhirnya kita menang lagi. Dia tidak terima, saudara. Dia naik ke pengadilan tinggi, dia kalah lagi. Naik kasasi, kalah lagi. Akhirnya apa? Dia menghubungi FKUB. Satu hari saya dipanggil oleh FKUB, saudara. Di satu tempat pertemuan itu ya. Jadi ada 6 agama, pemimpin 6 agama. Saya pendeta setahun diri, saudara. Terus ngomong. Akhirnya apa? Diputuskan. Ditanya, kamu mau apa sih kamu sih sama gereja kok gitu, dibilang. Enggak, saya merasa sangat diremehkan sama gereja. Nah, ceritanya gitulah ya. Tapi intinya minta beli. Nah, saudara bayangkan ya, dari 700 juta akhirnya dia naikkan 3M. Lalu saya ngomong sama majelis begini, ayo kita mulai hari ini ya, jangan doa lagi supaya orang ini menurunkan harga. Kita ubah doa kita. Kita doa supaya Tuhan memberkati jemaat Galaksi agar kita punya dana untuk membelinya. Dan bagaimana caranya saya? Ya, sudah pada waktu itu kita ramai-ramai setiap Sabtu pagi setelah doa. Kita tumpang tangan di tembok rumah belakang orang ini, saudara. Dan di rumah satunya lagi karena ada 2 rumah dempetan itu ya. Sampai ujung sana itu ya. Kita klaim dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saya belajar teori ini dari Om Ishak Leo itu ya. Om Ishak Leo selalu bersaksi kalau kami mau membeli rumah gereja, kami selalu tumpang tangan dan rata-rata berhasil dibilang itu ya. Maka kalau saudara mau punya sebelah, ayo ramai-ramai tumpang lagi, saudara ya itu ya. Itu akan dijawab Tuhan, saudara ya. Tapi kalau tidak jawab jangan salahkan saya, saudara ya itu ya. Nah, saudara kita doa. Akhirnya ya kita bisa beli rumah sebelah. Lalu beli rumah sebelahnya lagi, saudara. Dan akhirnya lalu dibongkar, saudara ya. Nah, seperti gini, saudara. Nah, setelah bongkar ini, lalu ini masa pandemi, saudara. Waktu itu kita bongkar itu, kita mau bangun. Nah, untuk bangun itu kita perlu 3 tahun izin, saudara. Silaturahmi itu tidak mari-mari, saudara itu ya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke lain. Capek, saudara-saudara itu ya. 3 tahun loh, saudara itu ya, untuk silaturahmi toh, saudara. Tapi kita jalani terus, kita jalan lagi apa.
Lalu akhirnya puji Tuhan ya, masa pandemi mulai reda, kita bangun. Akhirnya jadilah gedung seperti itu, 4 lantai, saudara. Kalau saudara ada waktu ke gereja kami, saudara ya, saudara lihat itu ada pengaturan begini ya. Lantai pertama itu untuk ruang pertemuan ya. Dulu sebetulnya saya ada rencana playgroundnya anak-anak, tapi karena kita kesulitan tempat, akhirnya itu menjadi tempat PA atau apa, tempat bermain dan olahraga. Lantai kedua itu kelas-kelas sekolah minggu ya. Nah saudara, karena kita punya fasilitas yang bagus, anak sekolah minggu kita sekarang tiap minggu itu rata-rata 90 sampai 100 orang loh saudara. Itu rata-rata saudara. Ya. Lalu juga di lantai 3 ada youth ya, worship ya. Anak pemuda remaja, itu lumayan, 1 minggu bisa 60 sampai 80 anak saudara. Nah, yang lantai keempat itu tempat kita rooftop itu ya, itu tempat berdoa. Nah, kenapa saya taruh rooftop itu tempat berdoa? Saya bilang sama mereka dengan guyonan, ini guyon tok saudara ya. Sebab karena ini tempat yang paling tinggi, doanya makin cepat sampai saya bilang ya. Tidak ada halangan lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini langsung sampai ke surga saudara itu ya. Ini guyonan tok saudara ya. Nah, tapi saya melihat betul-betul Allah itu bekerja saudara, melalui pembelian rumah, melalui pendirian, dan sekarang ini saudara, gereja Galaksi ini dulu dari 100 lebih, sekarang kita 1 minggu pandemi ini, sekarang masa pandemi, bisa kira-kira 350 sampai 360 1 minggu saudara. Ya, dulu sudah pernah mencapai 400 lebih, tapi sekarang banyak orang yang masih online gitu ya. Jadi kira-kira 350 3 kali kebaktian. Tapi kita bersyukur Tuhan, saudara. Bersyukur saudara ya. Waktu kita mau beli rumah itu, majelis tanya, Pak, uangnya dari mana? Saya bilang, ya enggak tahu. Yang penting aku bilang, kamu setuju dulu beli tak? Oh iya kami setuju. Terus waktu mau beli rumah kedua, Pak, uangnya dari mana? Enggak tahu saya bilang gitu ya. Pokok kamu setuju saja. Waktu mau bangun uangnya dari mana? Enggak tahu saya bilang. Pokok kamu setuju. Saudara, saya sungguh melihat ya, bagaimana waktu kita beli rumah, waktu kita bangun, semua itu 13,5 M. Saudara ya. Itu waktu kita selesai, kita tidak utang 1 rupiah pun saudara, kepada pemborong. Semua terbayar dengan lunas. Saudara. Maka kemudian ya saya mengusulkan kepada majelis, gedung ini harus dinamakan gedung Next Gen, gedung Next Generation Galaksi yang bernama Jehovah Jireh. Artinya apa? Tuhan yang menyediakannya, saudara ya. Tuhan yang menyediakannya. Saudara, ada satu waktu dalam hidup kita sangat sulit ya. Tapi kalau kita bisa melewati yang sulit itu menjadi satu penghiburan besar. Dan yang sulit itu saudara akan lewati jikalau Tuhan berkata, aku menyertaimu. Ya, aku menyertaimu. Itu adalah kunci untuk melewati masa yang sulit itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Pak Rey bisa pimpin sekali lagi Pak untuk berdoa bagi kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan. Bagaimana Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup memberikan kepada kami kemenangan-kemenangan walaupun situasi keadaan seolah-olah mustahil. Walaupun kami tidak berdaya, tidak ada kekuatan daya apapun. Tetapi Engkau yang bisa mengangkat kami from zero to hero. Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengangkat Gideon menjadi pahlawan, membawa dia kepada kemenangan yang besar, demikian juga kami berdoa untuk setiap kami. Tuhan, rindu sekali Tuhan boleh memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam kesehatan kami, di dalam perekonomian kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, biarlah kami boleh menyucikan diri dari segala tindakan-tindakan yang tidak memperkenankan Tuhan. Seperti Gideon juga meruntuhkan
patung Baal di rumah ayahnya. Demikian juga sehingga Engkau boleh melayakkan kami, menyucikan, menguduskan, dan memberkati kami dengan leluasa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Pendeta William Lim yang telah menyampaikannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberitakan. Marilah kita memujikan satu pujian respon yang diambil dari KPPK 376. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati zaman. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada kidung untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang. Kidung yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Bait yang keempat, beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah. Beritakan juru selamat dunia yang menanggung derita susah. Dia panggil umat-Nya di dunia, saat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Bahwa seperti Gideon yang taat pada perintah Tuhan, marilah kita sama-sama kita taat pada perintah Tuhan. Dan itu menjadi janji kita bahwa kita memberitakan firman Tuhan supaya gelap menjadi remang dan remang menjadi siang terang. Mari kita menyaksikan warta pada pagi hari ini. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Lim yang sudah menyampaikan baik di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pendeta William Lim dan sekeluarga. Dan hari ini diadakan 2 kali persembahan. Untuk persembahan yang pertama untuk dana rutin gereja, dan persembahan kedua untuk misi dengan kode kris angka terakhir 003. Lalu persekutuan Komisi Wanita dan Usia Indah diadakan secara onsite pada hari Rabu tanggal 24 Juli jam 4 sore. Di tempat ini mengajak ibu-ibu Komisi Wanita dan Usia Indah untuk mengikuti persekutuan ini. Dan untuk persekutuan pemuda remaja dengan tema mengatasi konflik yang akan dibawakan oleh Saudara Freke pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 6:30 di GKA Gracia Gatotan lantai 4 ya. Dan ada Parents Day yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli di KU 2 pukul 9 pagi ya, dengan pembicaranya oleh Pendeta Dr. Erika Fani dengan tema Fruitfulness in Every Season of Life. Mengundang semua jemaat dapat menghadiri kebaktian ini
Dan tidaknya jemaat saja, juga bisa mengundang mungkin orang tua, sepupu, keluarga ya untuk dapat mengikuti kebaktian untuk memperingati bulan keluarga ya pada tanggal 28 Juli. Dan juga setelah kebaktian ini ada perjamuan kasih yang dipersembahkan oleh Ibu Helen sebagai rasa syukur ya. Jadi jemaat jangan pulang dulu ya, mari kita bersama-sama untuk makan, untuk saling ngomong-ngomong komunikasi ya dalam perjamuan kasih ini. Bersyukur atas Ibu Helen yang juga sudah mempersembahkan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan. Mari bersama kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Di dalam dunia yang penuh liku, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Untuk doa persembahan, Pendeta Ari. Bapa Surgawi, terima kasih. Dengan kesadaran bahwa segala berkat kami berasal dari Engkau, maka kami mengembalikan, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Biarlah persembahan kami boleh seperti bau-bauan yang harum, korban ukupan yang harum naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang mengasuh mendidik mereka, untuk yayasan panti-panti asuhan
yang mengasuh mereka di dalam panti-panti asuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap yayasan-yayasan panti asuhan. Kami juga doakan untuk panti asuhan Bala Keselamatan ada di dekat kami. Bapak berkati setiap anggota yayasan pengelola panti asuhan ini dengan hikmat bijaksana boleh mendidik anak-anak untuk memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik bagi mereka. Kami juga doakan orang-orang tua yang tidak memiliki anak-anak untuk menjaga, untuk merawat, memelihara mereka. Yang tinggal sendiri di rumah, kami teringat saat ini Oma Dorce dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk Ai Mechen dalam keadaan sakit. Kami bersyukur hari ini Mauni ada hadir ibadah bersama-sama dan kami doakan Ko Giokmin dalam keadaan sakit. Kami terus juga mendoakan untuk Pak Siswandi, Ko Kian Tiong. Kami doakan Ibu Diana Ali dan juga banyak jemaat dalam keadaan lemah tubuh sakit pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah, melawat, kiranya Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada mereka, sebagaimana Engkau juga berbicara secara pribadi kepada kami. Walaupun tubuh semakin lemah, biarlah roh semakin kuat, iman semakin teguh. Kami doakan kiranya Tuhan boleh menjaga, melindungi, bahkan memeluk, menghangatkan hati mereka dengan damai sejahtera, kasih bahkan sukacita dari sorga. Bapak, kami doa buat negara Indonesia dalam tahun ini. Kami doakan keamanannya, kami doakan pemerintahan akan ada pergantian pada tahun ini. Kami berdoa Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hikmat bijaksana pada pemerintah negara kami supaya Indonesia boleh semakin maju. Berkatilah di dalam perekonomiannya, terlebih kami berdoa jutaan jiwa yang belum mendengar berita Injil kabar baik keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang ajaib. Kami berdoa ya Bapak, kirimkanlah lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk bisa diutus untuk menuai Tuhan yang sudah menguning, matang, siap untuk dituai. Berkatilah pos pengembangan di Kaltara, Refli Julia, Francia Resiska yang melayani di sana. Kami doakan juga pos pengembangan di Pasuruan, Saudara Enos bersama dengan Ibu Helena, berserta dengan segenap pengurus yang ada. Bapak berkati, biarlah gerejamu, pos pengembangan bisa menjadi terang dan garam, pusat pemberitaan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Kau pilih, yang Kau anugerahkan keselamatan di daerah sekitarnya. Terima kasih, kami naikkan doa syafaat kami dalam satu nama yang berjasa, nama yang indah, nama yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Segala puji hormat kita kembalikan hanya bagi Allah saja. Doksologi dan doa berkat oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan dan kekuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh jemaat mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.